Tapi karena tadi saya ingin berkunjung menemui kawan saya, ya sahabat saya yang sudah lama tidak bertemu ini, saya biasanya nyebutnya aki-aki. Nah, tiba-tiba saat saya ke sana, nah ada yang melakukan penodongan mengeluarkan senjata. Nah, di situ saya disuruh angkat tangan. Ya nanti entah saya mau dibegal atau saya mau dibunuh, saya nggak tahu, karena posisi saya saat itu tangan saya cukup berat karena kram, jadi saya tidak bisa mengangkat tangan saya. Dan saya mendengar sekilas percakapan mereka tentang klip dan kosongan. Kalau klip itu apa biasanya? Mungkin karena dari saya mungkin kurang mengerti, dari Tobias yang sebagai dia mempunyai keluarga dan mungkin dia tahu tentang yang namanya klip ini. Ah, Sudah jelasin Tobias. oke, Tuan, bisa saya jelaskan sedikit mengenai pertanyaan Tuan yang tadi. Untuk mengenai klip itu mungkin yang mereka maksud ini ammo box untuk reload senjata. Dan yang kosongan ini senjatanya Tuan, bisa dibilang selongsongnya. Nah, bisnis yang mereka jalani mungkin yang saya tahu kurang lebihnya soal yang kosongan ini bendanya, yaitu mungkin yang mereka jual senjatanya kosongan tanpa peluru. Nah, klip ini amonya Tuan. Oke, paham saya. Soalnya tadi saya sempat bertanya sama entah pembeli entah calon pembeli, saya tanya klip itu apa, kata dia itu bahasa ya sapaan lah. Dan saya tanya kosongan itu ya lagi nggak bawa apa-apa gitu kan. Dan itu dia yang saya lebih benci lagi adalah mereka hampir seluruhnya mengeluarkan senjata, sedangkan itu adalah tempat bisnis kawan lama saya. Jadi karena keadaan tidak memungkinkan untuk hari ini dirimu Tobi, saya perintahkan untuk mencari informasi anak-anak tersebut. Setelah kau mengetahuinya, kabari ke sahabat saya biar saya nanti akan menggerakkan. Siap Tuan. Besok saya akan menggerakkan anak-anak saya untuk mencari informasi tentang orang-orang itu. Semoga paling cepat besok malam bisa saya kabari lagi. Kalau gitu lebih cepat lebih baik. Dengan ciri-cirinya, mereka itu kayak memakai jaket, kayak memakai seperti baju basket yang warnanya hitam, listnya merah, pinggirannya merah. Terus ada juga yang memakai kayak jaket baseball, dia menggunakan topi merah, orangnya hitam, baju baseball yang lengan panjang putih. Oke Tuan, sudah saya catat mengenai ciri-cirinya. Besok saya pastikan anak-anak saya bergerak untuk mencari informasi tersebut. Cukup dirimu hanya sekedar mencari informasi saja, tak perlu gesekan oleh mereka, oke? Siap Tuan, dimengerti. Terus gimana denganmu, Ki? Nah, tempat usahamu itu dilecehkan gitu aja? Ya mungkin jelas saya tidak terima, karena bisa dibilang Wih, what? kita ini Ada orang
Ada orang nih Pak, rame Pak. Apa ini? Halo, halo. Halo, siapa nih? Selamat malam, selamat malam. Bentar Pak, ini saya keluar radio dulu Pak. Lah radio apa, Pak? Pak, saya izin keluar radio dulu Pak. Ini saya dapat laporan nih Pak. Tadi ada warga yang laporan ke saya. Di sini sedang apa Pak? Ada Warga siapa, Pak? ada tadi orang naik Patriot 2 orang. Katanya di sini ada yang kumpul-kumpul rame-rame. Emang ini rame, Pak? Lagi ngobrol. Cuma berempat pak. Oh, kumpul keluarga biasa, nggak ada hal aneh. Yang benar. Bisa dicek pak. Kita ini saling kangen Pak. Kita ini saling kangen Pak. Udah lama gak ketemu. Enggak, yang lucunya itu dia ngelapor. Katanya rame-rame yang mencurigakan. Kalau rame itu 10 orang, 15 orang. Nah, dia ujuk-ujuk ngelapor itu apa alasannya? Kecuali kita bikin keributan, kita rame, kita teriak-teriak. Nah, alasan dia ngelapor apa gitu loh? Kecuali dia mencurigakan. Misalnya saya lagi menodong, misalnya lagi mau nodongin pisau. Ini kan kagak, orang lewat Nah, terus dia gini, bilang Pak. mencurigakan. Gini, untuk kita membuktikan bapak-bapak yang ada di sini saya periksa. Kalau tidak membawa barang-barang yang mencurigakan, bapak-bapak bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Gini Pak, bukan masalahnya itu Pak, itu namanya semaunya Pak. Oh itu udah hak kami loh. Hak kami loh. Ini siapa? Kamu siapa kalau Ini belum saya. bicara? Ya sudah, bapak Apa nih? masih Ini lanjut siapa? bicara, silakan. Siapa pak? Kamu siapa? Polisi kah? Saya masih magang pak. Kau magang berarti kau polisi kan? Ini kah pantas? Sebenarnya lebih baik daripada menanyakan ke kami kau anak buahmu ini kau urus. Ya kah? Saya Seperti gini, ini. kalau bapak-bapak tidak ada hal yang mencurigakan membawa barang-barang yang ilegal, kenapa bapak-bapak tidak mau diperiksa? Oke baik pak, sini saya periksa saya nih. Nah, tunggu dulu. Bukan masalahnya mencurigakan tidak mencurigakan, alasannya apa? Alasan Kasih tadi kita saya reason. sudah bilang, di sini Reasonnya saya dapat apa? laporan. Apa yang ngelapor? Bawa orangnya kemarin yang ngelapor. Itu tadi dia memakai mobil Patriot, Ya berisi udah, 2 bawa. orang. Biar bisa ini kan, kita saling konfrontasi Pak, jangan tiba-tiba Oke. ada laporan. Oke. Sebentar pak. Pak, katanya tadi saya mau periksa, kata dia mau diperiksa tapi harus ada yang lapor itu ke sini Pak. Gini pak, kalau bapak cuma mau meriksa atas berdasarkan laporan doang, tanpa berdasarkan bukti yang kuat pak, yang konkret, kita juga nggak terima gitu pak. Gimana tuh Pak Boni? Jatuhnya kan fitnah. Fitnah. Ya. Ini sama aja merugikan kita dong. Cuman perkara raporan kita dicurigai, kecuali kita mabok atau kita berkendara ugal-ugalan mungkin dicurigai. Nah ini tiba-tiba dicurigai, kan bingung saya. Betul pak. Kalau memang saya mau diperiksa boleh pak, asalkan orang yang melapor ada di sini pak. Kalau memang kami di sini semua tidak terbukti apa yang dilaporkan oleh orang itu, saya mau nuntut balik pak orang itu. Nggak terima saya kayak gini pak. Iyalah Pak, saya juga nggak terima, makanya saya butuh orang yang ngelapor gitu. Saya siap diperiksa salah dari yang lapor, berarti kan dia melakukan pencemaran nama baik, fitnah ini. Gimana tuh Pak? Ngasihin dulu bang. Sini. Begini Pak, Ini kalau kita untuk hasil mana-mana diskusi saya sama anggota-anggota kepolisian itu, saya hanya ingin menanyakan untuk bapak yang di sini ada surat untuk keramaian atau tidak Pak?
Katanya kan Nah. tadi temu kangen. Temu kangen, nggak ada yang bilang temu kangen. Itu lagi nyantai Saya pak. kan kalian kumpul-kumpul banyak, kan ada itu namanya surat izin keramaian. Nah, kalian ada atau enggak? Nah, Ini Pak, saya mau nanya. Satu aja, ngomong satu aja. Keramaian itu dalam arti berapa orang? Jumlah orangnya berapa kalau dianggap itu ramai? Lebih dari 4. Berarti kalau orang ke karnaval 5 orang, berarti orang itu berhak ditanyain Loh, izin ini, Pak, keramaiannya. Secara logika, Pak, karnaval kan tempat wisata. Ya kan? Di sini tempat apa? Ini gudang terbengkalai. Salah pak, Nggak pak, enak. stop dulu pak. Apa di karnaval? Pak, yang ngomong satu Dulu, baik, saya Pak. belum Ngomong selesai satu baik, bentar dulu, Saya Pak. Jangan belum dipotong selesai dulu, oke? Yang dipotong. Oke, lanjut. Itu kan karnaval. Karnaval beda dong. Itu kan sudah ditandatangani oleh pemerintah, sudah diresmikan oleh pemerintah, ditandatangani langsung oleh gubernur bahwa ini adalah tempat Iya. wisata. Semua warga bisa menikmati fasilitas yang ada. Nah, ini kan tempat kumuh, gudang terbengkalai. Kenapa gitu? Kalian ramai-ramai di situ tuh kenapa? Karena Oke. kalian tuh kayaknya nggak tahu sejarah dari tempat ini gimana. Oke, udah bisa saya jawab pak. Boleh. Oke, yang pertama pak ya, tadi bapaknya bilang ini tempat terbengkalai atau yang semacamnya lah. Itu saya bisa sangkal dulunya emang tempat terbengkalai, tapi sekarangnya udah dibeli sama Pak D saya yang di belakang saya ini. Jadi ini ya udah jadi tempat ini pak. Nah, Oh, ini aja. pribadi kita. Oke, boleh saya ngomong? Istilahnya ini ya udah jadi rumah kita pak. Kenapa kita kumpul di sini ya karena emang kita keluarga, kita emang pengen ketemu. Nah, ya udah gini aja. Saya minta surat sertifikat tanahnya sama bangunannya. Nah, ya Saya udah gini langsung Pak, aja. samanya Pak, Bapak kan mau ngegeledah kita, kirimkan saya surat penggeledahan. Dengan Loh. asas apa? Kan bener dong Pak. Bener, yang kamu katakan benar. Tapi dari apa yang kamu lihat, kami kan dari bagian kepolisian. Prosedur kami juga sudah pasti menggeledah setiap orang yang mencurigakan dan juga tidak memiliki surat izin secara resmi. Itu bukan secara surat-surat menyurat. Kalau misalkan dia bawa senjata, apa kita harus keluarin surat dulu? Kita terbar di tengah, terus kita ditembakin gitu. Oke, Itu salah Pak. Oke. Itu namanya kejahatan di depan mata terlihat. Beda Pak. Bapak kalau mau penggeledahan itu ya Bapak harus pakai surat, kecuali kita melakukan kejahatan. Tadi Bapak bilang ada laporan mencurigakan, Nah, iya. yang lapor mana? Oke. Kalau saya memang- tanya aja mana surat tanah sama yang lainnya. Kamu Oke. nggak usah loncat. Udah saya cuma Oke, tanya balik. mana buktinya. Oke, Mau oke balik ke pak. awal Pak. Oke pak, balik lagi pak. Bapaknya juga jangan loncat dari awal. Tadi kan kami udah bilang juga kalau emang mau menggeledah, mau meriksa saya, bawa orangnya pak, orang yang melaporkan. Enggak. Kan bapaknya udah saya nggak ngeloncat mau juga. melakukan penggeledahan. Nah, tuh Saya nggak apa mau coba? melakukan penggeledahan. Ya, saya ulang lagi. Saya tarik kata-kata dari officer saya. Kita sekarang cuman mau minta surat izin keramaian kalian kan nggak ada. Terus katanya udah milik kalian. Nah, saya cuman minta bukti aja, surat tanahnya sama surat bangunannya. Kami nggak akan melakukan penggeledahan kalau memang sudah ada bukti. Penggeledahan itu nggak apa ya? Seperti kata bapak tadi lah, kalau memang terbukti kejahatan kan baru kita geledah. Seperti kata bapak kan tidak terbukti melakukan kejahatan. Nah, di sini kami hanya menanyakan hal itu aja, konfirmasi aja, bukan berarti kami memojokkan kalian. Nah, makanya itu ya Bapak sama aja kan memojokkan kami dari awal. Dari awal Bapak-bapak ini datang atas laporan warga yang menggunakan Patriot 2 orang, kita ini mencurigakan. Itu dulu deh Pak, awalnya. Bapak bisa jelaskan, makanya saya bilang oke. Terus tadi Bapak polisi yang tadi bilang kami ingin menggeledah karena mencurigakan. Loh, kalau ngomong mencurigakan, yang di belakang Bapak lebih mencurigakan, ya kan? Kalau ngomong cuma curiga-curiga gitu doang. Nah makanya saya bilang
Kalau ingin menggeledah silakan, tapi bawa yang terlapor. Kita merasa difitnah. Kalau memang kita nggak bawa barang apa-apa segala macam, nah kita bisa lapor balik dia dong, bener nggak? Itu dulu deh. Ya benar, makanya Iya, saya maksudnya di saya sini mau kan laporin balik. memastikan. Iya kan, sekarang saya memastikan kalian kan tempat ini kan kelihatan dari luar itu seperti kumuh, kayak terbengkalai. Katanya udah jadi properti pribadi. Saya cuma minta itu doang sekarang. Saya nggak mempermasalahkan Oke. kita mau geledah kalian, kita mau ngapain kalian, nggak akan. Asalkan kalian konfirmasi dulu di sini itu suratnya ada nggak, itu aja. Kita juga Itu officer Oke. saya ngomong, saya masih magang. Sekarang kalian datang atas laporan. Nah, kita ini mau kelarin dulu laporan, nanti surat menyurat. Tuh, yang orang yang di belakang tuh yang pakai topi tuh. Nanti Bapak tanyakan ke beliau. Saya tidak tahu menahu soal surat menyurat itu. Nah, di sini kan saya pribadi, mana orang yang melapor? Itu loh Pak. Kan saya merasa dirugikan secara pribadi nih ya, bukan kita izin atap keramaian itu nanti belakangan setelah ini selesai. Satu-satu Pak. Kalau memang kita nggak terbukti atas tuduhan fitnah mencurigakan itu, baru Bapak tanyakan surat izin. Kerumunan katanya tidak boleh lebih dari 4 orang. Oke, boleh saya ngomong? Silakan Pak. Oke, tadi kan saya udah diskusi. Kalau untuk pelapor ini udah mau coba dihubungi, tapi dia kasarnya dia tidur. Tahu kenapa? Dia bisa lapor gitu. Oke, mungkin itu dari kesalahan kita. Nah, sekarang kan saya datang nih bersama dua rekan saya. Nah, saya itu kan aneh nih. Saya lihat dari luar. Saya emang nggak bawa yang lapor siapa. Karena yang melaporkan itu bilangnya ke officer saya yang masih magang. Nah, kebetulan kan dia magang, dia mah terima laporan aja. Nah, otomatis kan saya di sini meluruskan gimana caranya supaya lurus. Nah, ini saya curiganya lagi tuh beda. Curiganya itu kenapa kalian bisa ada di lokasi seperti ini tanpa surat izin. Itu loh yang saya tanyakan itu. Kan udah Saya di mempermasalahkan geledah lagi, saya cuma minta surat izinnya aja. Ya. Oke Pak, saya Oke. jawab Pak ya. Dan saya di sini bentar-bentar. Kan ini dari luar aja nih, loh kaca masih nggak karu-karuan, kotor, banyak box-box nggak jelas, dipindahin. Nah, gimana gitu kok kalian bisa ngeklaim kalau ini tuh punya pribadi kalian, milik pribadi kalian? Itu yang saya bingung. Makanya saya tanyakan, saya merasa curiga. Perasaan ini kosong-kosong aja, nggak ada konfirmasi juga dari pemerintah kalau ada properti ini dibeli. Gitu. Oke, kalau kayak gitu Pak, yang pertama soal surat menyurat keramaian saya tidak tahu menahu, karena saya berpikir ya kita hanya ketemu di sini ngobrol-ngobrol santai-santai, dan juga mereka ini kan orang-orang bengkel, ya kan, kita ngobrol-ngobrol aja. Dan perlu surat izin, ternyata perlukah surat izin untuk 5 orang bertemu? Saya tidak tahu Pak, ada izin keramaian itu minimal 5 orang udah wajib izin keramaian. Berarti kedepannya saat ada 5 orang kumpul, berarti wajib bisa kita laporkan, betul tidak, sama pihak kepolisian. Oke, saya omongin lagi ya. Oke, bener, emang 5 orang itu emang dibutuhkan surat menyurat mengenai surat izin keramaian. Itu tertera dalam undang-undangnya Pak? Ada. Bisa Undang-undang baca. berapa Pak? Itu 5 orang. Ada di Undang-Undang 4.4 yang memiliki surat izin resmi dari kepolisian. Ya maksudnya itu di situ jumlahnya berapa Pak? Maksud saya di undang-undang itu disebutin nggak Pak? Wajib ada izin keramaian. Kalau disebutin Syarat. di dalam secara tertulis belum ada. Pak, Tapi kami udah disampaikan sama jenderal kami. Pak, mohon maaf nih Pak. Suratnya, maaf nih Pak putusannya. Bentar Bi, jangan ngomong Bi. Berarti
ada SK-nya dong Pak, surat dari perusahaan mungkin Kapolri, apakah apa jenderal itu Pak, 5 orang ini mungkin kan ada biasa ada lanjutannya Pak kalau di undang-undang nggak jelas. Begini, kenapa saya minta surat izin keramaian? Satu, kalian di tempat yang terbengkalai, nggak jelas, tersembunyi dari orang-orang, terus nggak ada surat izinnya juga. Terus ini properti milik kalian. Saya puterin lagi nih, saya cuma tanya itu doang. Surat izin keramaian itu emang bener 5 orang. Tapi kalau emang secara penglihatan dari kita, kalau emang tempatnya itu memungkinkan seperti rumah pada umumnya, kediaman pada umumnya, itu kami bisa santai aja, kita nggak mempermasalahkan. Nah ini masalahnya kalian di tempat seperti ini tuh berlima, ceweknya 1. Nah itu maksudnya gimana gitu loh. Begini Pak, saya jelaskan. Saya di sini baru memberikan DP baru saja memberikan DP berencana untuk membeli properti ini. Karena saya orang bengkel, saya sebagai pemilik perusahaan bengkel, saya berencana di sini untuk membuat pabrik spare part Pak. Apakah salah kalau saya ajak keluarga saya dan karyawan saya juga saudara saya ke sini untuk harus laporan dulu ke kepolisian? Sedangkan kan dari pemerintah tuh belum ada laporan katanya properti ini dijual. Nah, saya baru memasukkan ke pemilik lama properti ini, baru masukkan DP untuk membeli properti ini. Nah, saya ajak keluarga saya sekalian tepuk tangan di sini. Apakah salah Pak? Terus ada orang yang melaporkan mencurigakan. Coba Pak pikir Pak. Lagian juga Salah, Pak, masalah ini kan kalian bukan masing-masing daerah itu nggak terlarang masalah. Pak. Ini bukan daerah terlarang, kecuali ini daerah-daerah emang dilarang pihak kepolisian atau pemerintahan gitu loh, yang tidak Ya, boleh dimasuki oleh orang biasa. Bapak nih, Terkecuali Pak, ada segelnya juga Pak. ini boleh saya ngomong nggak Ya, Pak, boleh. masalah yang sejarah? Boleh. Boleh ya. Oke, Halo? tempat ini kenapa kami sangat curigai? Pertama, dulu ini adalah tempat perjualbelian spare part pembuatan senjata, crafting senjata secara ilegal, dan juga import dari luar negeri yang nggak jelas, nggak ada surat, nggak ada bea cukainya. Tiba-tiba ada gudang sebesar ini di daerah sini. Nah itu mereka melakukan yang namanya crafting senjata secara ilegal dan juga memperjualbelikan. Itu sudah kami urus, makanya ini menjadi tempat yang terbengkalai. Kenapa kok nggak dikasih pagar atau apa segala macam? Karena dari sejarah udah diumumkan juga bahwa properti yang ada di Doherty itu dilarang karena bekas dari melakukan kegiatan kriminal gitu loh. Jadi kenapa kami datang ke sini? Yaitu tadi karena memang mencurigakan banget. Karena itu dulu bekas membuat senjata secara ilegal. Saya takutnya, curiganya saya itu satu, di sini di dalam sini itu masih ada beberapa spare part senjata masih tersimpan. Karena kan dari perkataan saya sendiri ini tuh dari pemilik lama, ya kan? Saya juga baru masukin DP. Nah saya tanya sekarang, udah dicek belum dalamnya gimana? Saya mana tahu Pak, saya nggak ngecek ke dalam, cuma saya ngobrol-ngobrol aja, baru ngobrol. Saya tidak tahu dalamnya seperti apa, dan saya juga tidak tahu ini sejarahnya seperti apa. Karena yang saya tahu, saya di sini berniat untuk membuka pabrik spare part kendaraan, bukan senjata Pak. Nah ya udah, oke, saya anggap permasalahan ini, masalah Bapak ramai pertemuan temu kangen itu clear. Tapi saya cuma minta satu hal, saya boleh nggak ngecek ke dalam sama pihak kepolisian saya yang lain? Kalau Saya nggak akan untuk- apa-apain. Kalau ketemu barang-barang yang begitu pun pasti saya amanin. Nanti baru Bapak bisa konfirmasi lagi kalau ini emang udah terbeli dari pihak keluarga Bapak. Itu aja. Oke Pak, tunggu Pak. Jadi saya cuma sebelumnya- ngecek ke dalamnya aja. Oke Pak, saya mau nanya sama dia ini dulu nih Pak.
Ya, saya mau ngecek dalamnya aja. Kalau emang ada barang ilegal, itu saya juga nggak terlalu mencurigai kalian, karena kan takutnya masih ada puing-puing hal-hal yang begitu. Oke Pak. Saya tanya dulu nih Pak, kita rempukan dulu, saya nanyain dulu nih Pak. Ya, boleh. Boleh gak Pak? Oke Pak, 5 menit Ya, aja Pak. kalau 5 menit ya boleh 5 menit. Yang bener jangan ngibul. Halo Pak. Ada. Iya Pak. Jadi gini Pak, ya kan. Oke. Jangan dipukul Bu, astagfirullahaladzim. Kalau Bapak mau menggeledah tempat ini nggak masalah, itu yang di dalam ada apa aja. Tapi juga kita kan kata Bapak ini katanya bekas spare part apa gudang jual beli persenjataan ya Pak, tadi Bapak bilang kan. Benar. Nah, karena ini si sohib saya aki-aki ini mau udah masuk DP. Nah, karena ini saya tanya tadi 3 ini yang lainnya nggak pernah dengar kabar itu, nggak ada di surat kabar, padahal itu kejadian besar ya kan. Benar gak Pak? Betul. Nah, karena nggak ada di surat kabar, nggak ada pemberitahuan publik bahwa mengenai ada penggerebekan gudang senjata. Nih mungkin aki-aki saya nanti ingin melihat laporan atas tragedi itu, biar apa? Biar nggak jadi nih beli tempat. Untuk itu nanti, untuk laporan itu nanti mungkin Pak Boni yang akan memberi laporan itu, hasil laporan yang Bapak bilang tadi. Pak, itu suratnya ada di lokernya Bapak Jenderal, saya nggak bisa akses itu. Oh, Nah, itu Pak dia, Jenderal, Pak. Pak Jenderal. Bisa Tapi itu. Bapak Bisa kalau itu. mau geledah dalam mah nggak apa-apa Pak, gitu Pak. Di dalam aman berarti ya, nggak ada masalah. Aman. Masalah kan? Nggak ada masalah Pak. Yang mau beli dia ini Pak, si aki-aki ini Pak, ya kan. Aki-aki Berarti- siapa tuh? Ini saya ini sohib saya Pak, saya manggil aki-aki Pak. Aki-aki ya? Ya, Aki-aki jadi kayak gini aki-aki. kalau kalau nggak ada surat, nggak ada berita, nggak ada apa, saya nggak jadi beli aja kalau kayak gitu. Kalau ini Nah, ada- makanya aja mau ngeliat berkasnya biar ada ini kan, biar untuk menarik uang DP-nya itu kan ada bukti dari pihak kepolisian bahwa dulu ini adalah gudang persenjataan gitu Pak. Oke. Tuh, Pak, silakan Pak, geledah Pak, itu Pak. Bisa ya, boleh ya. Oke. Ayo, Boleh, Bapak. Pak, di dalam Pak.